Pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Pagi, Prof. Pagi, Bu Juni. Pagi semuanya. Pagi Prof. Pagi Bu Juni. Ya, kita tunggu Prof. Hedi sebentar ya. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Baik. Baik, Bu. Baik Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Prof. Prof. Sehat. Recording in progress. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Prof. Di sini sudah datang Bu Dr. Juniati sama Nur Hestuti sudah ada. Sudah hadir, Bro. Iya, Prof. Alhamdulillah. Jadi bisa kita mulai ya. Ya, ini adik-adik mahasiswa. Pagi ini kita menyelenggarakan kembali sosialisasi pitching research competition 2223 ya. Nah, di sini tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengajak si mahasiswa itu satu, membuka wawasan, kedua keberanian dalam melakukan presentasi ya. Dalam rangka competition ini ya dengan harapan juga tentunya meraih sebagai juara ya itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu tentunya harapannya dengan pitching ini nanti mendapatkan masukan-masukan ya dari para reviewer yang nanti bisa dikembangkan untuk disertasi ya. Jadi itu 3 poin yang merupakan fokus kami, sehingga di sini kami memang menghimbau untuk seluruh ya pokoknya sebanyak-banyaknya ya mahasiswa untuk bisa bergabung ya di competition ini. Begitu, setuju adik-adik mahasiswa? Setuju, Prof. Setuju, Prof. Setuju, Prof. Pokoknya latihan aja ya, karena tanpa memulai nggak akan tahu kebentur-kebenturnya, nggak akan tahu pernik-pernik kekurangan-kekurangannya. Jadi di sini merupakan ajang pembelajaran. Nggak usah malu, nggak usah takut, wah bahasa Inggrisku kurang, wah ini nanti papernya kurang, ini itu nggak apa-apa. Ya, memang semuanya berusaha mencoba. Begitu ya, setuju ya? Setelah sosialisasi ini nanti sebanyak-banyaknya memasukkan paper. Gitu ya? Baik, Loh, kok Prof. diam aja? Baik, Prof. Baik, Prof. Ya, Ya, Prof. jadi untuk lebih detailnya ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Juniati dan Ibu Dr. Nur. Ya, silahkan Ibu Dr. Juniati dan Ibu Dr. Nur untuk menyampaikan apa saja yang bisa memotivasi mahasiswa. Silahkan. Terima kasih, Prof. Eti. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya, Prof ya. Pagi-pagi ya, Prof ya. Iya. Oke. Satu hal yang paling kita syukuri adalah kita semua sehat, dan jangan lupa teman-teman, kita ini di program S3 itu benar-benar berusaha memberikan kesempatan banyak buat teman-teman semua untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk belajar ya. Dan untuk pitching research kali ini sangat istimewa karena pada tanggal 4 Februari Profesor John Lee, salah satu reviewer dari pitching research kita, akan hadir di Trisakti. Ya, kami akan datang dari jam 8 pagi, walaupun nanti startnya mungkin jam 9 atau setengah 9, tapi jam 8 kami akan hadir sampai jam 1. Ya, tidak boleh lebih dari jam 1 karena setelah itu beliau langsung ke airport untuk kembali ke Singapura. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan memilih 10 terbaik, paper terbaik dari semua yang masuk untuk langsung mendapatkan review langsung ya, face to face bersama Profesor John Lee, saya, dan nanti ada Bu Nur juga. Bertiga kami akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk 10 paper terbaik. Nah, saat ini masih sekitar berapa paper yang masuk dan siapa yang udah daftar?
Di sini ada yang udah daftar belum? Sudah Bu, kalau untuk daftar. Sudah, Bu. Satu, daftar. Dua, iya berarti ada berapa Bu Nur kita sudah punya yang daftar? Sementara masih 14, Bu Juni. Nah, tuh. Segini banyak, berapa ini kita sekarang hadir? 49. Setengahnya aja enggak ada. Masa masih 14 yang daftar? Ya teman-teman, mohon didukung. Didukung bukan berarti sekedar kami minta Bapak Ibu ikut, tapi manfaatkanlah kesempatan ini ya Bapak Ibu. Ya, oke, sudah kelihatan ya di depan Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah. Penutupan adalah 15 Januari. 15 Januari itu kapan Bapak Ibu? Besok. Besok, Prof. Iya. Oke, kira-kira sekarang saya langsung challenge nih ke teman-teman Bapak Ibu semua. Bisa hari ini dikebut, besok langsung daftar? Wah, diem aja. Gimana? Kendalanya apa? Saya langsung nanya kendalanya dulu aja. Karena ini kita nggak main-main ya. Dari Trisakti kerjasama dengan Udayana dan langsung didukung oleh Bond University. Kalau saya zamannya kuliah selalu kalau kayak gini ikut. Mau menang, mau nggak peduli. Yang penting saya belajar. Ada kesempatan exposure dari luar negeri ya. Dan ini jarang sekali ada. Walaupun ini adalah lomba ya. Dan kita, ini yang kedua. Yang pertama sebelumnya teman kita itu masuk ke 6 besar. Dan itu mendapatkan hadiah dari Bond University. Oke, teman-teman semua, tentu kegiatan-kegiatan ini banyak banget manfaatnya, ya. Oke, saya tanya dulu sekali lagi nih, kira-kira teman-teman masih sanggup untuk selesaikan hari ini? Cuman beberapa lembar aja untuk membuat proposalnya, masih sanggup nggak? Besok terakhir. Gimana teman-teman? Ada kendala? Setelah ini kita tutup ini flyernya, silahkan kalau mau menyampaikan kendala. Nah, kalau dari Bapak Ibu teman-teman sekalian diam aja, kami bisa bantu apa? Ngerti juga mau dibantu apa kalau Bapak Ibu nggak bertanya kendalanya di mana, ya? Jadi saya akan ulang lagi flyer ini. Teman-teman semua yang sekarang menjadi doctoral candidate masuk ke academic participant. Udah nggak usah dipikirin deh academic atau practitioner ya. Kemudian kalau teman-teman sudah lulus dalam waktu 5 tahun, tetap boleh dari tahun kelulusan sampai sekarang tetap boleh mengikuti. Ya. Kemudian kontribusi juga hanya 300.000 per paper. Mohon maaf Bu Juni. Iya, Prof. Eti. Nah, bagaimana kalau waktunya diundur sampai Senin biar ada kesempatan Sabtu Boleh. begitu bisa ini? Boleh, nggak apa-apa Prof. Iya, makanya saya tanya teman-teman nih, kok diem aja? Apa nih kesulitannya? Iya, Jujur, iya. kejar Gimana teman-teman? Senin terakhir? atau Selasa? Ayo. Nah, ayo coba dong disampaikan kesulitan tantangannya apa? Butuh waktu lama? Ayo. Kalau diem aja bagaimana? Mas Ayo. Prof. Eti yang ngomong nih, yang mengusulkan. Ayo teman-teman, semangat. Iya Bu Juni, kalau untuk Oke. saya izin Prof. Eti, Bu Juni, Bu Nur. Mungkin nanti malam ya Bu untuk mengupload di website Teaching Research-nya. Iya, terima kasih. Teman-teman yang lain bagaimana? Butuh perpanjangan waktu enggak? Maksudnya begini teman-teman, butuh perpanjangan waktu kalau memang niat ya. Memang oke, kami butuh tapi benar-benar niat. Nah kalau diperpanjang-panjangin terus tapi tetap aja nggak niat, ya percuma gitu loh. Kalau minggu depan boleh nggak Ibu Juni? Oke, tapi niat nggak ini Pak? Niat. Prof. Beneran enggak? Oke. Nah. Topiknya sudah saya diskusikan dengan partner saya Bu. Oke, kalau minggu depan itu berarti tanggal berapa? Ayo kita sepakati. Tanggal 20?
Hari Jumat? Gimana? Boleh Bu Juni. Boleh Bu Juni. Boleh, oke. Tapi Iya. beneran ya, minta extend itu dengan komitmen akan submit dan nggak ada lagi extension. Kalau tanggal 20 baru submit, Bapak Ibu, kita tuh cuma punya waktu 1 minggu untuk memilih selected paper. Karena tanggal 4-nya sudah langsung ketemu untuk selected paper. Ya, kalau yang ikut banyak sekali mungkin nggak 10. Ya, kita bisa tambah lagi. Yang mau ditambah papernya berapa? 12 atau 15, itu dimungkinkan. Kami nggak janji ya, tapi dimungkinkan. Minimal 10 paper. Kita akan lihat pesertanya seberapa banyak. Nah, kalau cuma yang daftar 14, 15, 16, dipilih 10 paper, kelihatannya kurang asik ya. Betul nggak? Ya, oke, kita nggak apa-apa. Teman-teman mau mengajukan sampai tanggal 20, oke. Terima kasih Pak David, ya. Bu Ayu juga, terima kasih untuk penyampaiannya. Tapi dengan perpanjangan ini ada komitmen, yaitu benar-benar dimanfaatkan waktunya untuk submit. Sudah tidak ada lagi perpanjangan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan memberikan review, ya, dari paper yang terpilih, ya. Kemudian akan diberitahu apa-apa saja yang harus diimprove. Kesempatan yang terbesar adalah tentu publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Jadi dana yang didapat nanti kalau menang bisa dipakai untuk publikasi. Ya. Dari guideline ini sudah dibaca, ada pertanyaan atau enggak? Karena saya nggak mau ngebacain ini, mau langsung bertanya pada teman-teman kesulitannya apa, langsung kita bahas. Kalau diam berarti paham semua ya. Dari topik gimana? Topiknya bebas, yang penting ada tulisannya di sini nih. Ya, 1, kontribusinya harus sangat signifikan. Kedua, new topic, lagi emerging, lagi ngetren topiknya. Jelas ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Untuk administrasi di sini juga ada nomornya dan nanti langsung di email, ada emailnya. Sudah semuanya jelas. Contact person juga ada. Dari flyer ini udah jelas. Ya, saya akan stop share kalau nggak ada pertanyaan. Yuk teman-teman silahkan bertanya. Ya, beneran ya. Oke, kalau nggak ada, sekarang Bu Nur ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti teman-teman yang mau bertanya, mau sharing proposalnya boleh. Kita kasih waktu agar kita bisa memberikan info buat Bapak Ibu semua. Yuk, silahkan. Silahkan Bu Nur. Oke, terima kasih banyak Bu Juni. It's very nice to see you again, Bapak Ibu. Selamat pagi, good morning everyone. Saya harap Bapak Ibu jangan tegang ya, tarik nafas, senyum ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kami sangat berharap Bapak Ibu menikmati ya pitching research ini gitu ya. Jadi anggaplah ini sebagai suatu inovasi buat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan mahasiswa S3 harus biasa dengan mencari ide yang baru ya, dan juga mengkomunikasikan ide baru tersebut baik dengan dosen membimbing maupun dengan kolega ya, sesama peneliti seperti itu. Nah, jadi saya percaya banyak Bapak Ibu yang baru join lomba pitching tahun ini ya, tapi ada juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti lomba tahun kemarin ya, tahun 2021-2022. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin masih seperti takut-takut gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau saya share nih Bapak Ibu, ini sistemnya sangat convenient ya, sangat nyaman ya, karena di sini kan kita sudah ada template-nya Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya beri contoh ya, misalnya saya nih pesertanya ya, anggaplah saya sebagai pesertanya Bapak Ibu. Jadi saya tinggal input aja di sistem ya, dan ini tidak harus langsung disubmit. Jadi Bapak Ibu bisa save dulu, nanti kapan ada waktu dibuka lagi websitenya,
ditambahkan lagi ini misalnya contohnya saya ya liquidity creation in a dual banking system ya, misalnya Islamic and conventionals ya. Terus research questions-nya tinggal saya ketik di sini ya, misal to what extent, misalnya to what extent liquidity creations ya is more misal to what extent liquidity creation is more bla bla bla, misalnya seperti itu ya. Nah, terus di sini key papers-nya tinggal saya copy paste, misalnya key papers-nya tahun 2022, misalnya siapa gitu ya, DFI, misalnya di sini saya belum tahu nama penelitinya, tapi saya tahu kira-kira saya harus pakai dari Journal Financial Intermediation 2022, lalu mungkin harus di sini GDF ya 2020 misalnya ya. Lalu misalnya Journal Corporate Finance 2020, ini contohnya nanti tinggal Bapak Ibu sudah input di sini, tinggal Bapak Ibu cari misalnya di Google Scholar kira-kira siapa sih nama author yang pas sesuai dengan target Bapak Ibu ya. Lalu motivasinya apa? Motivasinya adalah to give ya, to provide misalnya to provide new idea ya, new context ya, new idea of liquidity creations for both Islamic and conventional misalnya ya, Islamic and conventional banking, karena saya meneliti dua-duanya misalnya seperti itu. Terus juga misalnya karena kan selama ini liquidity creation previous research misalnya emphasize on conventional banking only misalnya seperti itu. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa lihat saya input di sini ya. Terus di sini saya juga pakai Grammarly, jadi ini langsung di-upload di sini. Jadi sangat convenient ya, tidak menakutkan yang seperti Bapak Ibu bayangkan, karena saya ngerti terkadang kita ada psychological burden yang perfeksionis, ingin perfect, jadi kita menunda-nunda ya. Padahal ini sangat mudah ya. Seperti itu. Nah, misalnya idenya di sini bisa langsung masukkan saja hipotesisnya apa ya, primary hypothesisnya ya. Misalnya di sini primary hypothesis, misalnya hipotesis satunya misalnya Islamic Bank ya has produced more liquidity compare to conventional banks ya, contohnya misalnya seperti itu. Oke, misalnya seperti itu. Terus datanya misalnya saya pilih Indonesian banks ya from 2001 until 2017 ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan saya mengerti Bapak Ibu pengen perfect, pengen yang terbaik, tapi Bapak Ibu takut untuk memulainya. Jadi anggaplah ini seperti baby step. Jadi Bapak Ibu tulis dulu apa yang ada nyantol nih di kepala, tulis dulu, nanti Bapak Ibu bisa review lagi, perbaiki lagi, review lagi, revise lagi seperti itu. Terus misalnya toolsnya saya pakai Stata ya, misalnya Stata and EQs seperti itu ya. Terus di sini what's new? This is the first study ya in emerging economy misalnya ya. Contoh aja ini seperti itu. Terus so what ya, it will produce misalnya, it will produce policy for central bank ya and financial services authority atau OJK. Jadi ini sangat convenient Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu masuk aja ke websitenya pitchingresearch.com ya. Nah, di sini langsung kalau misal Bapak Ibu, oh ini saya hari ini nggak ada waktu, di save, bisa di save seperti itu. Nah, jadi ini anggaplah ini karya saya untuk pitching ya. Nah, di sini Bapak Ibu langsung masuk ke dashboard lagi, bisa seperti itu. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah sampai tahap ini sudah ada, Bapak Ibu?
Pak Hendriana sudah coba Pak sampai tahapan ini Pak? Belum, Bunur. Dicoba Jadi, Pak. sebetulnya saya mau menyampaikan sedikit, Bu, boleh, Bu? Iya silakan. Silakan, Pak. Izin, Prof. Bu Juniati, Bu Dr. Juniati, Bu Dr. Silakan, Nur, Pak. saya izin. Saya di semester, sekarang lagi tahap semester 3, Bu Nur. Iya, Pak. Kami juga, terus terang Bu, saya secara pribadi baru belajar untuk bagaimana melakukan penelitian. Ketika belajar mungkin kemarin dengan Bu Juniati, lalu lanjut sekarang dengan Bu Dr. Ivon dan Prof. Eti, kami mendapatkan diwajibkan untuk jurnal internasional dua ya Bu ya, 2 untuk penelitian. Pertanyaannya, apakah ketika pitching ini di antara 2 ini boleh dipakai nggak Bu? Misalkan gitu Bu. Ya, jawabnya sangat boleh Pak. Justru sebelum masuk ke jurnal internasional, ikutlah pitching. Biar kita dapat masukan. Nanti dari masukan-masukan itu dilombakan di pitching ini memang tujuannya adalah ke jurnal internasional. Tetapi ada tetapinya Pak. Begitu sudah diterima di salah satu jurnal internasional, sudah tidak boleh lagi dipakai untuk jurnal yang lain. Ya, begitu Bapak submit ke jurnal internasional, udah nggak boleh lagi dipakai. Ya, jadi ini memang dipakai betul-betul untuk membantu Bapak Ibu sebelum publikasi. Ya, dan hati-hati publikasinya Bapak Ibu. Sekarang semakin banyak jurnal-jurnal baru. Lihat juga publishernya ya, karena banyak sekali yang crap itu apa ya namanya, jurnal yang tidak reliability ya, tidak reliable. Jadi boleh ya Pak Hendri? Iya. Baik Bu Juni, ya. Sementara mungkin itu Bu. Kalau daftar sudah Bu, sudah daftar, sudah berbayar, sudah bayar. Cuman belum dimulai untuk melakukan yang kemarin. Makanya saya kaget juga tanggal 15. Kami masih revisi Bu. Dengan itu. Mungkin lupa tanggalnya, flyernya, makanya kita kita bikin acara, nggak apa-apa bikin acara pagi itu mengingatkan ke Bapak Ibu semua gitu. Baik. Ya. Nggak apa-apa kami undur, yang penting benar-benar Bapak Ibu semuanya tuh ngeh dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ya. Baik Bu Juni, terima kasih Pak Hendri. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Juni, terima kasih Pak Hendri. Jadi Bapak Ibu, sama-sama Bu. Sebelum kita membuat paper, kita bisa mulai dengan pitching ini Bapak Ibu, karena dia hanya template 1 halaman Bapak Ibu, bayangkan ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke websitenya saja, pitchingresearch.com ini ya. Langsung Bapak Ibu sign up ya. Di sini kalau di sini saya udah sign up Bapak Ibu ya. Sign up. Jadi Bapak Ibu tinggal misalnya saya keluar lagi ya, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ini saya baru bikin akunnya ya Bapak Ibu ya. Ini dari sini saya mundur lagi. Ini benar-benar sangat mudah, hanya 5 menit ya. Sama saja seperti Bapak Ibu mungkin bikin sosial media ya di Facebook atau Instagram atau Twitter ya. Jadi langsung informasinya nanti dikirim ke email Bapak Ibu seperti itu. Di sini kalau Bapak Ibu mau buat lagi create new pitch, bisa di sini ya, langsung diklik ya, misalnya pitcher's name di sini misalnya Pak Hendriana tadi ya. Misalnya Pak Hendriana bisa kategorinya langsung accounting and finance ya. Lalu working title-nya mungkin seputar misalnya Pak Hendriana tertarik misalnya corporate governance ya, corporate governance and corporate governance, earnings management misalnya. Earning management Bu. Ya betul ya. Kebetulan yang saya punya itu Bu Nur. Pas ya Pak. Tentang earning management, corporate governance sama kapasitas laba. Oke. Dengan ya. Oke, kapasitas laba ya. Oh, udahlah earning management oke ya. Nah terus risk questions to what extent misalnya to what extent does corporate governance ya. Misalnya reduce earnings management misalnya seperti itu ya. Terus key papers-nya mungkin Bapak nargetin, oh saya mau dari accounting and finance ya tahun 2021, nanti baru kita cari papernya siapa gitu ya. Terus mungkin
ada misalnya paper IJM ya, IJM Australia, misalnya Australian Journals of Management ya, misalnya tahun 2019, nanti kita baru cari autornya, kira-kira aja yang Bapak Ibu ya. Lalu misalnya kalau di Indonesia tuh ya bolehlah mungkin apa ya, di Indonesia itu UGM ya, atau misalnya Bank Indonesia ya, saya kan itu apal mana nasional ya. Ini aja lah mungkin ya, Journal Corporate Finance ya. Bisa seperti itu. Nah, motivasinya, Bapak Ibu, motivasi itu bisa sumbernya dari 3 ya, kalau kita bikin motivasi ya. Jadi sumbernya yang pertama, adanya perdebatan di literatur. Ya. Jadi motivasi penelitian, 1 perdebatan literatur, yang kedua teori, ya, yang ketiga bisa dari fenomena terbaru ya. Mungkin motivasi Pak Hendriana, there are disagreements ya, misalnya disagreements ya in prior literature gitu ya, about the role of corporate governance ya in reducing earnings management misalnya seperti itu. Nah, di sini Pak Hendriana mungkin menyebutkan misalnya for instance ya, misalnya misalnya for instance, misalnya author siapa ya, tahun 2022 misalnya finds bla 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 bla. Terus misalnya author B 2021 misalnya report bla 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 bla, misalnya seperti itu ya. Atau bisa juga di sini kita motivasinya dari teori ya. Jadi kan kalau teori yang terlalu lama mungkin agency teori ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Hendriana mau mencoba teori yang berbeda, pakai behavioral ya. Behavioral accounting propose apa gitu ya, misalnya mengenai ini corporate governance and earnings management. Mungkin ada aspek karakter dari senior manajemen yang berbeda, itu perilakunya akan berbeda, misal seperti itu ya. Nah, idenya langsung di sini, kalau misalnya kuantitatif bisa langsung pakai hipotesis ya, hipotesis 1 apa ya, hipotesis 1 ya, terus hipotesis 2-nya apa gitu ya. Nah, datanya kira-kira pakai data apa? Misalnya Pak Hendriana menggunakan consumer ya, and non-consumer companies ya, listed companies ya, ya in IDX misalnya seperti itu ya, from mungkin 2015 sampai mungkin 2022 seperti itu. Oke, alatnya mungkin Pak Hendriana dia akan menggunakan EPUS dan SPSS. Jadi Bapak Ibu lihat ini sangat convenient ya, tidak menakutkan sama sekali Bapak Ibu ya. Tidak menakutkan. Jadi Bapak Ibu langsung aja saya sarankan yang sudah daftar langsung masuk ke websitenya teachingresearch.com, langsung buat account Bapak Ibu ya, seperti buat account di sosial media ya, nanti tinggal di confirm dari email, langsung Bapak Ibu ini bikin draft kasar, bikin tulisan kasar ya. Terus what's new, mungkin this is the first study ya. This is the first study. This is for study during pandemics ya. Whatever bisa. Misal during pandemics or post pandemics ya. Bisa juga ya, or post pandemic ya, in emerging market misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, terus so what-nya mungkin there will be policy implication ya buat atau mungkin juga there will be advantage for advantages for industry player ya, buat para pelaku industri ya, misalnya seperti itu, or there will be benefit advantages ya, misalnya seperti itu ya, for industry seperti itu. Terus contributions-nya Bapak Ibu langsung sebutkan ya, this will contribute ya to literature ya, misalnya in terms of misalnya solving disagreement ya,
ya, misalnya ya solving disagreements seperti itu. Nanti atau langsung disebutkan siapa namanya, misalnya nama autornya siapa ya. Terus consideration-nya di sini bisa Bapak Ibu sebutkan, my target ya is to publish, misalnya my target ya is to publish in Q2 ya, Q2 jurnal ya, itu. Ya, so easy Bapak Ibu ya, ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya, sangat menyenangkan, jadi tidak menakutkan sama sekali. Dan kalau Bapak Ibu lihat, this is really saving the time. Jadi kita menghemat waktu Bapak Ibu ya, dibandingkan Bapak Ibu mikir buat proposal 5-7 halaman, ini hanya mengisi satu template Bapak Ibu, sangat mudah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Nur, Ya, silakan. itu key paper yang dimaksud itu referensi yang digunakan, Bu? Iya, betul Pak David. Betul. Jadi jadi sebenarnya Bapak Ibu, pitching ini sangat menarik ya. Jadi gini, Bapak Ibu itu bisa bikin ide penelitian baru hanya dengan menggunakan 3 paper. Oke, hanya dengan menggunakan 3 paper yang terbaru dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan kalau bisa jurnal tersebut bereputasi boleh nasional, boleh internasional ya. Misalnya kalau nasional Sinta 1, Sinta 2 ya. Kalau misalnya internasional mungkin setidaknya Q2 ya, atau B jurnal seperti itu. Nah, jadi nanti Pak David di sini untuk key papers-nya ini, jadi nanti dalam bentuk APA atau Harvard format ya Pak, kayak reference. Jadi kita mention 3 reference yang kayak di proposal atau di jurnal untuk publikasi dalam bentuk APA atau Harvard format ya. Jadi ada nama authornya, nama judulnya, seperti itu. Ini saya beri gambaran aja, misal Bapak Ibu ada kepikiran, saya pengen ngambil dari jurnal ini tahun sekian, baru nyari nama authornya, misalnya seperti itu ya. Atau Bapak Ibu sudah tahu authornya, tinggal di dengan EndNote ya, misalnya APA atau Harvard bisa di sini seperti itu. Itu minimal 3 ya Bu ya? Iya, cukup 3 ya Bapak Ibu ya. 3 ya? Hanya 3 paper, bayangkan. 3 ya, oke. Hanya 3 paper ya, tapi diharapkan terbaru Bapak Ibu ya, 2021-2022, karena kalau paper baru memang isunya relatif jauh lebih baru seperti itu ya, kekinian. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendaftar mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kuliah ini online. Kuliah online micro credentials ya Bapak Ibu ya. Ini tadi saya baru nyoba baru nyoba sign up ya. Jadi Bapak Ibu di kelas di WhatsApp group sudah ada 2 orang ya, Bu Dian ya sama Bu Inugrah yang sudah mendapatkan ini sudah mendapatkan sertifikat dari Bond University. Jadi kami harapkan Bapak Ibu tidak membuang-buang kesempatan ini ya, karena Bapak Ibu juga bisa mengikuti perkuliahan online Bond University ini seperti itu. Ya, jadi manfaatnya banyak banget ya Bapak Ibu. 1, bisa ikut kuliah online langsung, dapat sertifikat, ini contohnya. Ya, gitu Bapak Ibu share. Yang kedua, yang namanya ini pitching ya Bapak Ibu, ini kan kita harus lomba juga. Nah, ada kesempatan untuk langsung mendapatkan review dan masukan-masukan dari reviewer. Oke. Iya. Ini berarti setiap kali yang daftar bisa langsung masuk ke sini dan ikut kesempatan untuk kuliah online ya, Bu Nur ya. Nah, Bapak Ibu manfaatkan dong. Sayang banget nih. Nih ada Mbak Diannya. Mbak Dian coba testimoni gimana kuliahnya. Nah, Mbak Dian udah dapat sertifikat itu. Iya Bu Juni. Itu kan di info. Sebenarnya waktu itu saya nggak ikut Bu Jun yang sharing pertama kalinya. Terus kemudian saya tanya Mbak Didi, katanya ternyata untuk yang sekarang ada kuliah online-nya. Terus saya coba-coba pertamanya Bu Jun, tapi materinya detail banget. Itu jadinya per section misalnya untuk menentukan title-nya kita diberikan cara-caranya. Kemudian diberikan contohnya juga di kuliah online. Jadi setiap section diberikan cara-cara alurnya dan juga dikasih papernya Bu Jun. Nah, kemudian ada kuisnya juga.
Tuh, Bapak Ibu. Dikasih arahan sampai sedetail itu. Ya, jadi tinggal sekarang tergantung kita semua ya Bapak Ibu. Kesempatan udah kami buka seluas-luasnya, tinggal Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan ini. Ya, kalau nggak dimanfaatkan kesempatan ya sudah. Oke, di sini sudah 54 orang. Ya, minimal nih 30 orang daftar ini minimal. Ya, Bapak Ibu, target kita 30 orang daftar. Oke, Tanya Bu Juni, silakan Kak Lawrence. kira-kira dari yang sekarang ini topik apa yang lagi Tren. ngetren, betul. Mungkin yang Bon suka, Prof John suka gitu. Bu. Oke. Mohon masukannya, makasih. Ya, pertama yang lagi ngetren pasti masalah teknologi. Ya, teknologi dikaitkan dengan accounting tren. Ya, apalagi sekarang konteksnya cyber security. Jadi accounting zaman sekarang nggak kayak dulu ya Bapak Ibu ya, hanya melulu financial accounting enggak. Ya. Yang kedua sustainability Pak. Sustainability-nya mungkin lebih detail konteksnya ya. Masih terus berlanjut ini informasi-informasi dan kebutuhan paper-paper di bidang teknologi dan juga sustainability. Okay. Mungkin yang ketiga adalah proses perubahan cara-cara kerja, budaya organisasi yang sudah berubah, ya, behavior. Nah, ini juga menarik sekali. Apakah akan berdampak kepada ketahanan keuangan perusahaan? Karena semua yang dianggap tadinya non keuangan, ya, seperti behavior, budaya kerja, mindset, komponen non-keuangan. Ini semuanya nanti akan ditarik ke dalam dampaknya keuangan itu apa? Financial stability akan masuk ke situ. Ya. Ibu, makasih. Iya. Ya, Bapak Ibu yang belum daftar ataupun yang kesulitan mau sekarang yuk saya mau daftar dulu, mau klik dulu, monggo nggak apa, kita tungguin. Jadi kalau ada kesulitan bisa langsung kita bantu. Baik, selamat siang Bu Juni. Silakan Bu Selamat siang, Ayu. Bu Nur. Ya, selamat siang Prof. Ya, kebetulan mungkin sebelumnya saya sudah sempat via WA ya dengan Ibu Nur Hastuti Bu terkait kendala untuk mengakses video dari Bon, karena saya sudah mendaftar, kemudian untuk mencoba mengisi kuis dan menonton modulnya itu terdapat kendala pada kuis yang terakhir itu. Soalnya sama terus Bu Jun keluar ya. Saya bingung apakah itu kesalahan dari saya waktu sign in atau memang lagi bermasalah gitu Bu Jun. Apa bisa dengan di tutorial ya Bu Nur untuk cara tadi yang untuk masuk ke kuliah tadi itu Bu Nur dari saya kemudian buka modul isi kuis. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Yuk. Bu Jun. Iya, oke. Bu Nur yang mau tutorial apa Mbak Dian aja nih yang tutorial? Mbak Dian aja kayaknya. Nah, oke, Mbak Dian yuk bantu yuk. Oh, ini Bapak Ibu ya dengan bertanya kita bisa bantu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bertanya, kita nggak bisa bantu nanti. Yuk, Mbak Dian. Bentar ya, disiapkan dulu. Mbak Dian akan buka, kita tutorial bersama-sama. Tidak ada pertanyaan yang terlalu receh di sini. Semua pertanyaan berharga. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut. Ya, saya selalu nanya, Bu, saya malu Bu, nanyanya cuma gitu-gitu aja ya. Siapa yang ngomong gitu-gitu aja? Semuanya bermanfaat ya. Justru Bapak Ibu membantu teman-teman yang lain. Anytime you're ready, you can share your screen ya, Dian. Oh iya. Ya. Gimana kalau Mbak Asri yang share screen? Karena kalau saya tidak menemukan masalah, begitu Bu Jun. Oh gitu. Jadi Bu Asri aja yang share, nanti dipandu ya. Oh oke, boleh juga seperti itu. Bapak dong, yang lain ikut buka, biar ikut bisa kuliahnya online. Izin dulu Ibu ya. Boleh. Jadi pulang kampung hari raya saya
mungkin login dulu, mungkin Ibu bisa yang live ya. Iya, boleh. Saya Iya. coba dulu, Bu. Ya, selamat ya di Bali ini hari raya dari Galungan, dari Kuningan. Selamat ya, Mbak Astri. Iya, Bu Juni, 2 Iya. minggu full, jadi belum selesai saya submit. Iya. Ya. Masih Saya coba banyak dulu, ini Bu. kegiatan. Iya, Oke. semoga lancar semua. Doakan kami semuanya ya di sini ya. Iya, terima Semangat. kasih Bu, sehat dan sukses Iya. semua. Iya. Oke, sambil disiapkan Bapak Ibu, saya juga akan menyampaikan rencana-rencana ke depan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya juga udah matur ke Prof. Eti bahwa kami rencananya akan membuat international conference di 2025. Kebayangkan nyiapin internal conference itu tahunan Bapak Ibu ya, enggak cuma 1 bulan 2 bulan. Dikerjainya sekarang itu pun masih harus daftar. Makanya yang kami sampaikan ini adalah rencana biar Bapak Ibu sekalian menyiapkan dirinya dari sekarang, bukan hitungan bulan tapi tahunan. Kalau kami daftar diterima sebagai host, baru dikasih izin untuk membuat international conference. Tapi kalau kami daftar, dicek kredibilitasnya dan lain-lain nggak diterima, ya udah kami nggak bisa jadi host. Ya, ada satu society namanya Social Responsibility Research Network yang diprakarsai oleh profesor pertama sustainability, yaitu Profesor David Crowther ya, sudah cukup sepuh dari UK. Nah, mereka akan setiap tahun membuat international conference dan jurnalnya Social Responsibility Q1, Pak David tahu banget itu, ya. Dan kami akan mengundang Prof. Crowther datang, Pak David. Nah, kalau sampai memang iya, rencananya akan di Bali, ya. Nah, alhamdulillah, puji syukur nih kalau kita bisa berkesempatan di Bali, kayaknya nanti Mbak Astri yang bantuin kita di sana. Ya, Bu Juni. Seru banget, iya, ya seru banget. Kami menyampaikan ini bukan mau omong kosong, bukan ya, tapi justru meminta dukungan Bapak Ibu karena persiapannya berat banget, Bu Nur. Oh iya. Enggak asal kita mau terus bisa, enggak. Kita mesti daftar, kemudian dites dulu eligibility-nya. Ya, siapa orangnya, nanti hostnya universitas siapa aja. Nah, David tahu sekali tuh Prof. Crowther, ya, jurnalnya Social Responsibility. Jadi, kesempatan 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Bapak Ibu ya, waktu yang lama, juga tidak terlalu lama karena kita mempersiapkannya banyak sekali. Kami akan berkolaborasi dengan beberapa universitas untuk mempersiapkan kalau diterima sebagai host international conference, dan itu benar-benar internasional karena SRRN ya, Social Responsibility Research Network ini anggotanya luar biasa di seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa kalau misalnya saya keluar negeri misalnya di seluruh dunia manapun saya bisa jadi guest lecturer. Nah, karena saya punya network itu. Saya tinggal minta tolong aja. Saya mau ke negara ini, kamu mau negara ini. Tolong dong, ada nggak? Kami akan share guest lecture. Sangat bisa. Itu butuhnya networking. Nah, tetapi untuk menjadi guest lecture, Bapak Ibu harus punya reputasi yang sangat baik. Ya, ada kesempatan harus didukung dengan reputasi. Reputasi di dunia akademik cuma satu, Bapak Ibu, yaitu publikasi. Karena begitu, oke, Bapak Ibu langsung akan dicek namanya, mereka akan lihat bagaimana kredibilitas dan dan kompetensi kita. Kalau oke, mereka akan mengizinkan kita guest lecture. Tapi kalau enggak, ya kemana-mana kita nggak bisa. Ya, jadi network ada, kesempatan ada. Ya, seperti yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, network ada. Bapak Ibu mau kemana aja, mau publikasi kemana aja, kita semua punya networknya. Ya, mau mendatangkan profesor mana aja, insya Allah kita juga bisa. Tetapi apakah ini kita pakai kesempatan peluang ini untuk meningkatkan kredibilitas kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, jadi tantangan dari kita adalah bagaimana kita eligible, kita punya kredibilitas yang baik untuk bisa go internasional. Karena visi misi universitas kita jelas ya, menjadi universitas yang bertaraf internasional. Oke.
Bu Asri udah siap? Siap? Sudah Bu Silakan. Juni. Nggih, Oke, izin share ya, screen. langsung share screen ya. Mohon dibantu ya Bapak Ibu ya untuk persiapannya. Nanti Pak David mungkin saya ngobrol juga untuk persiapan international conference-nya ya. Karena kita mesti apply juga. Terima kasih. Ya, silahkan Bu Asri satu-satu. Dian, mohon bantuan Mbak Dian. Ya. Ya, siap Bu Jun. Ya, jadi untuk modul 1 sampai 3 ini sudah saya isi Bu Juni. Jadi tapi ketika mau menonton Ya, ini diklik dulu. Nggak apa-apa. Iya. Klik dulu. Iya Bu, munculnya ya. Pop up. Ya. Mbak Dian, apakah Mbak Dian seperti ini juga ya? Oh, ini pas pertamanya Mbak Asri, biasanya itu ada window baru, kemudian nanti baru dia keluar videonya gitu. Ini Mbak waktu itu di blok, jadinya nggak keluar videonya. Dan caranya gimana bukanya Mbak Dian? Caranya yang ini ada warna merah di atas nih. Di atas Mbak Dian? Di atas. Ini. Atas, kanan, atas lagi, atas. Itu tanda silang merah. Yes. Tanda silang merah. Atas lagi. Oh iya, iya. Tadi dulu Bu, ini dulu. Ini ya? Iya. Iya, coba. Nah, iya itu. Ininya di yep. Allow. Always allow. Yes. Diklik done. Nah. Ya, coba lagi. Coba lagi nih. Oh iya, sudah. Ya. Kemudian biasanya ini Mbak pakai Microsoft Edge ya? Atau Chrome? Ini yang Edge saya, bukan Chrome Mbak Dian. Iya, biasanya kalau Edge memang seperti itu. Kalau yang lebih baik pakai browsernya Chrome, Bapak Ibu. Oh gitu, baik ya, siap. Ya. Benar kan Mbak Sri? Semangat. Satu ini Mbak Dian, ini quiz kenapa sama terus ya ketika ngisi ini ya? Saya ini sampai time 25 ini, jadi dari habis ngisi nomor time 1, jadi nomor 2 dan seterusnya itu soalnya sama terus muncul ini ya. Soal yang sama muncul terus. Oh, soalnya memang sama Mbak Asri, tapi poinnya harus melebihi 70% kalau nggak salah. Oh gitu. Memang soalnya sama. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita bisa hafalin, oh ternyata yang tadi salah, ya udah kita bisa coba yang lain jawabannya. Itu triknya, temnya nggak ada. Iya ya, jadi saya bingung juga kok. Gangguin Bu Nur ya, mohon maaf Bu Nur karena saya tersesat. Ya, memang kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu, ada salah satu trik yang soalnya sama, sehingga kita akan konsisten atau tidak dalam menjawab. Atau kalau kita merasa salah ya kita perbaiki. Tapi kalau kita konsisten ya kita akan terus menjawab hal yang sama ya. Jadi memang kadang-kadang seperti itu. Beberapa saya ikut ujian online yang di luar juga seperti itu. Baik, kemudian lagi satu Mbak Dian, untuk ini attendance ini kenapa nggak bisa diisi ya? Aduh, mohon maaf ini saya banyak salah. Attendance, attendance-nya benar yang ini ya? Kalau saya attendance nggak diisi Mbak Asri, jadi dia otomatis kalau kuisnya udah selesai, mungkin Mbak Asri udah mengerjakan kuis di modul 1, 2, 3? Iya, sudah. Tapi belum lihat videonya ya? Iya, coba dilengkapi dulu dia nanti dia otomatis. Ini view-nya aja. Ya, iya. Gitu aja. Coba lagi ya. Berarti untuk ini nggak usah diisi ya? Ya, nggak perlu. Mbak. Oh ya, baik. Gini. Jadi sudah tercerahkan nih. Terima kasih Mbak Dian. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Baik, saya stop share ya Bu Nge, karena sudah muncul videonya Bu. Terima kasih. Ayu sudah share ya ke teman-teman mahasiswa ya. Nah, kan pertanyaan gini Bapak Ibu jangan merasa remeh enggak, penting sekali ya dan bermanfaat. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Saya mau tanya Bu Juni. Boleh, yuk Pak David.
Ini sebenarnya Bu, saya semakin pengen ikut Bu, karena Bu ada CFO Award di Singapura Bu, ya. Ya, CEO Award ya. Saya pilih topik sustainability. Ya. Tapi di make sure itu mewakili perusahaan bukan pribadi. Nah, akhirnya saya ikut Bu. Submission, pertanyaan saya jawab. Akhirnya di email masuk finalis Bu. Alhamdulillah. Maksudnya topik yang saya argumen di situ Bu, bisa saya masukkan di sini Bu. Apakah Asia Pasifik itu melihat isunya ini di pitching ini termasuk yang menarik nggak Bu ya? Jadi maksudnya saya gak usah cari topik lain Bu, topik ini saja gitu Bu yang saya perkuat, mungkin bisa jadi makin dalam kah Bu gitu loh. Iya, apa topiknya Pak David? Jadi dia tanya Bu ya, ongoing 2 tahun sampai 5 tahun apa yang akan kami lakukan ya. Karena kan isu toll road itu kemarin musim ini banyak yang banjir Bu. Dan kebetulan saya efektif kan untuk mengurus toll road di company Bu. Jadi saya mau bikin itu infrastruktur itu sebagai priority pembangunan strategik di Indonesia, dan memang ini harus diperhatikan secara ESG. Oke, nah Bapak ini topiknya menarik banget ya Pak David. Cuman karena ini bentuknya adalah research, perhatikan metodologinya. Akan menggunakan data apa, akan menggunakan metode apa research-nya. Iya, dan saya sudah menggunakan partner Bu ya, pengelola jalan tol Jasa Marga. Ya. Dan dia akan siap untuk memberikan kuesioner kepada area manajer seluruh Indonesia. Oke, berarti nanti pakai kuesioner ya. Selama metodologinya jelas, saya rasa itu menarik ya Pak. Iya, jadi karena saya lihat sangat spesifik ya. Hal yang ini kan yang saya argumen ini karena masuk Bu ya. Ya. Masuk. Jadi saya nggak keluar dari sini Bu, sekalian aja begitu Bu. Gimana Bu? Ya. Jangan boleh Bu ya? Boleh Bu ya? Sangat boleh. Any title will do Bapak Ibu ya. As long as Bapak Ibu punya argumen dan pastikan satu research-nya, metodologinya itu memang benar-benar valid, bisa dipakai, bisa digunakan. Nah, dan masalahnya Bu, kan beberapa tahun ini saya jarang lihat-lihat jurnal Bu, karena sibuk kerjaan Bu. Apakah isu ini di jurnal tuh masih in demand atau high issue? Nah, sekarang harus dicek dulu. Kita kan juga punya views forward ya. Jadi bisa dicek dulu itu. Apakah banyak atau enggaknya. Yuk, Pak David harus browsing sekarang. Iya, kan kelihatannya. Baik Bu, thank you. Nggak apa-apa. Yang pasti kalau isunya mengenai ESG dan spesifik untuk infrastruktur seperti itu masih masuk ke tren ya, isu yang sangat tren. Ya, thank you Bu. Ya, thank you Pak David. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya mohon Bapak Ibu semua masuk ke ICJ. Ayo. IJCA, ada yang tahu, ada yang nggak tahu? Ya, saya akan ini ya, pastekan linknya. Ya, silahkan masuk. Saya cuma minta tolong Bapak Ibu untuk masuk, biar ada visitornya banyak. Kemudian tolong klik paper-paper kita. Saya sebut kita kenapa? Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, jurnal ini dibangun untuk memberikan kesempatan. Sekali lagi kesempatan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu itu punya kesempatan peluang luar biasa banyaknya, tinggal kita memanfaatkan atau enggak. Jurnal ini dibuat khusus untuk memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semuanya untuk publikasi di jurnal internasional. Ini jurnal internasional. Sudah terakreditasi belum? Coba baca. Saya sengaja nggak mau share screen biar Bapak Ibu sekalian masuk ke linknya. Udah? Jangan-jangan pernah buka sama sekali ini. Sudah, Sinta 4. Nah, oke. Terima kasih banyak. Sudah terakreditasi Sinta 4. Ya, walaupun bukan yang paling tinggi, tapi Sinta lumayan sekali Bapak Ibu, 2 tahun minimum publikasi, langsung dapat Sinta 4. Kita sudah masuk tahun ketiga. Tahun depan, ini kita sudah, akhir tahun ini sudah siap-siap untuk menyampaikan
akreditasi yang baru lagi, ya. Nah, untuk menjadikan akreditasi ini terus-menerus meningkat, tentu kami butuh bantuan Bapak Ibu. Ini jurnal sekali lagi kami prioritaskan kepada teman-teman di S3. Tapi kalau teman-teman di S3 nggak mau mengambil kesempatan, ya tentu kami mencari orang lain. Ya, oke. Nah, seperti Pak David, misalnya, Pak David punya paper yang tadi, misalnya, setelah masukin ke pitching research, monggo dimasukin ke sini. Bapak Ibu sekalian, coba buka kenalan sama orang-orang luar negeri. Pakai 2 nama. Masa nggak punya teman di luar negeri? Bapak Ibu, dulu kalau zamannya saya dan Bu Nur PhD, itu temennya banyak sekali PhD di mana-mana. Yang nggak punya teman siapa saya kenalin? Nah, Saya Bu Yuni, saya nggak punya. Pak Henry mau kenalin? boleh Bu. Boleh, tak kenalin ya. Oke. Iya. Nah, Bapak Ibu kenalannya gimana caranya? Kalau lagi ada konvensi internasional itu, jangan cuma duduk presentasi paper terus pulang. Ya, jalan kemana-mana, bawa kartu nama atau bawa HP untuk kenalan, ngomong, cari temen, ya. Jadi kalau kita punya paper bisa bareng. Nah, kenapa saya menganjurkan Bapak Ibu biar kalau publikasi barengan, ya? Kenapa? Bapak Ibu, jurnal internasional tuh butuh author dari luar. Kan logikanya internasional. Jadi misalnya Pak Henry papernya bawa sini misalnya. Kenalan sama orang. Sama-sama dibikin dan publikasi di ICJA. Pak Henry nggak paham penulisannya, minta temennya yang nulisin. Tapi kan idenya di Bapak gitu. Ini namanya kolaborasi. Nggak apa-apa, justru itu penting. Ya, setelah kolaborasi, Bapak nanti misalnya Henry dengan Bapak siapa? Ronald misalnya, dari Australia, dari Malaysia, dari mana? 2 nama yang masuk ke jurnal. Nah, papernya masuk ke akreditasi yang bagus karena ada nama internasional. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, dan khusus untuk ICJA, Bapak Ibu tidak menggunakan nama Trisakti. Karena ini jurnalnya Trisakti. Jadi misalnya Bu Asri dari mana? Universitas apa? Mahasaraswati dan Pas. Nah, Bu Juni. Mahasaraswati. Nanti yang ditulis adalah universitasnya Bu Asri. Ya, Pak David. Aku nggak di universitas, tapi saya di Sinarmas. Silahkan Pak David masukin pakai PT-nya Sinarmas. Budi Dharma Bu. Budi Dharma masukin. Maksud saya kalau pakai PT pun tidak masalah Bapak Ibu. Karena ini jurnalnya Trisakti. Jadi nama Bapak Ibu sebagai mahasiswa Trisakti oke, tapi afiliasinya tidak perlu menggunakan Trisakti, tidak apa-apa. Nah, kalau semuanya Trisakti ya jurnalnya nggak bisa terakreditasi nanti. Ya, nah Bapak Ibu kan berkesempatan untuk publikasi di tempat lain juga. Tetapi tolong dong yang punya kita ini diperhatikan. Ya, kalau nggak diperhatikan siapa yang mau publikasi? Mahasiswa kita ratusan. Ya, sekarang aja udah 50-an. Setiap kali isu kami cuma butuh 4 atau 5 paper aja. Mas, nggak bisa. Kebangetan nggak Bapak Ibu? Kebangetan kan? Ini mesti cari di luar-luar. Tapi kalau memang mahasiswa kita tidak mau mengambil kesempatan ini, ya kami akan cari orang luar. Kami akan memprioritaskan orang luar untuk publikasi di jurnal kita, gitu loh. Ya, jadi di jurnal kita kami bantu untuk review, kami bantu untuk perbaiki. Mana ada di jurnal lain seperti itu? Bapak Ibu submit, diterima atau ditolak, udah dikembalikan. Ini enggak. Ya, tapi kami butuh satu syaratnya, komitmen. Kalau sudah diperbaiki, masuk, ya submit, ngikuti aturan, jangan seenaknya. Udah dikasih kesempatan, udah dibantu pendampingan, tapi tidak mau ngikuti aturan. Misalnya telat-telat terus, ya tinggal. Ya, jadi jangan kebangetan juga Bapak Ibu. Kami membantu, kami butuh
timbal balik dari Bapak Ibu, cuma satu timbal baliknya, komitmen. Ya, disuruh selesai tanggal ini ya tanggal ini, tanggal itu, kalau nggak bisa ngomong. Jadi kita nggak nunggu-nungguan, ya. Nah, Bapak Ibu sudah berkunjung di jurnal ICJA, ya, International Journal Contemporary Accounting, ya. Dan untuk Juli masih banyak slot kosong. Kami terbit Juli dan Desember. Ya. Tolong klik bagian outer guideline. Bisa ngeklik outer guideline. Ini di sini di sebelah kanan. Ya. Silahkan diklik outer guideline-nya. Dan jangan lupa, begitu Bapak Ibu akan publish di sini, ya, Bapak Ibu pastikan ada quote dari paper yang sudah publish di ICJA. Pak Chandra kayaknya bocor, Pak. Pak Chandra. Oke, tinggal diklik. Arsip, ambil. Ini publikasi-publikasi sebelumnya, silakan Bapak Ibu sekalian diklik dan di-quote. Ya. Di daftar pustakanya tolong dimasukkan. Ya, ini teman-teman kita yang sudah publish. Oke, ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Jadi kita buka sekali lagi. Pitching research nanti yang sudah masuk ke pitching research mau dijadikan paper silahkan publish di ICJA atau di jurnal lain silahkan. Ya, yang penting ada akreditasi yang sudah jelas. Oke, Bapak Ibu. Dari Bu Nur ada yang mau ditambahkan lagi? Mau menambahkan sedikit aja. Silahkan, iya. Si Bapak Ibu, jadi ini saya share lagi ya, pitching template-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kan ini kan saya sudah share juga pitching template ini di WhatsApp group ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu masih misalnya ragu-ragu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang penting ya tertulis dulu. Bapak Ibu bisa menjawab misalnya di sini ya, misalnya menjawab time series ya atau longitudinal misalnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah menjawab lengkap ya di template, Bapak Ibu bisa langsung tinggal copy paste Bapak Ibu dari template ini ke database sistem yang tadi ya, pitchingresearch.com. Seperti itu. Itu aja kali ya tambahannya Bu Juni ya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Ya. Kita tunggu sebentar lagi 1 menit buat Bapak Ibu, teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, mungkin masih mendigest dulu dan klik dulu, boleh. Yuk, kita tunggu. Boleh Bu, nanti Bu. Ya, boleh Pak David. Supaya lebih yakin Bu, untuk submit boleh make sure dulu ke Ibu untuk meyakinkan bahwa topik ini layak untuk di submit. Ya, boleh nanti kasih tahu kan kita punya grup ya di pitching ya. Ibu ada grup di pitching? Sudah masuk semua belum? Sudah Bu, sudah. Sudah. Yang belum siapa? Saya Bu Yuni Hendri Gunawan. Ya. Bu Juni belum. Belum. Bu Nur bisa dibantu? Iya, siap. Terima kasih. Ya, ayo yang belum bilang biar dimasukin. Saya belum Bu. Ya. Dari Mbak Dini juga bisa bantu. Ya, ini grup sementara aja untuk komunikasi-komunikasi. Nanti Pak David kalau sudah ada, tolong bisa dikirimkan ke kami, kita setting waktu. Ya, sekarang sudah siap belum? Sekarang baru kerangka Bu. Kerangka. Kalau memang mau kerangka mau diomongin nggak apa-apa, ini ditutup dulu, setelah ini kita bubarkan langsung aja kita diskusi. Kerangka tapi belum dibuat alat peraga di PowerPoint Bu.
Oh, oke. Karena kita butuh sekali untuk ininya ya, Pak, Ya, jadi gini, metodologinya. jadi kelanjutannya Bu dari topik ini Bu, kalau memang layak publish Bu ya submit ya. Kami mau buat measurement untuk Green Toll Road di Indonesia Bu. Ya. Jadi kayaknya kajian bersama ya. Kemarin tuh yang ada tuh dari GNPC ngomong-ngomong Green Toll Road tapi nggak kena Bu, masih baunya bau bangunan gedung Bu, nggak pas masuk ke jalan dulu transportasi. Gitu Bu. Ya. Boleh Pak, itu topiknya menarik ya. Nanti paling ngasih tahu kami, terutama untuk metodenya ini nanti ya. Berarti sudah oke nih Bu ya? Bisa saya lanjutkan Bu ya? Bisa, ya. Terima kasih Bu. Belum. Sudah, ya. Sepertinya Ibu Juni sama dengan saya Bu, pakai 2 device Bu ya, mengikuti ICSP. Iya. Iya, sambil dengerin. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kami tutup Bapak Ibu. Ya, kami sekali lagi tunggu pendaftarannya dan semangatnya. Sekali lagi peluang yang bagus banget, Bapak Ibu tolong dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Bapak Ibu dan untuk belajar sesuatu yang benar-benar baru ya. Terima kasih banyak Bu Nur, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kembalikan lagi ke Prof. Terima kasih Bu Juni. Iya, terima kasih. Silakan Prof. Eti. Ya, terima kasih Bu Dr. Juni, Dr. Nur. Demikian ya, adik-adik mahasiswa. Tadi informasi yang disampaikan mengenai pitching riset ya. Semoga dimanfaatkan kesempatan ini ya. Ditunggu sampai tanggal berapa Mbak Bu Juni? Minggu depan. Ya. Kita tunggu sampai tanggal 20 Januari hari Jumat. Ya. Ya. Minggu depan. Ya. Ya. Kiranya nggak ada lagi ya yang perlu ditambahkan, maka pertemuan kali ini kita tutup ya. Sukses untuk kita semua, sehat juga ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur, Selalu banyak Bu Juni. Recording stopped. Pak Hendriana. ya Bu Nur. Ya.